ke-103, manten anyar. Berhubung yang datang hanya sedikit, jadi mereka bergantian membaca facial demi facial kitab maulid. Bergantian dari Pak Kiai, Bu Nyai, Ning Ningrum, Gus Hanan, Ustadz Hamad, Baby, lalu Dijah. Doa akhir dipimpin oleh Pak Kiai. Lalu beliau juga memberikan pesan yang sangat mendalam. Pernikahan ini memang terkesan buru-buru, tapi sesungguhnya anak saya, Hanan ini sudah lama ingin meminah Khadijah. Bahkan sebelum masa idahnya selesai, Hanan sudah bilang dan izin kepada saya. Jadi untuk Dijah dan besan saya. Ini bukan sama sekali dadakan. Sejak lama, Hanan, anak saya menunggu saat ini. Tapi karena Dijahnya belum siap, jadi ditunggu. Alhamdulillah sekarang hajatnya tersampaikan. Ucap Pak Kiai dan semua orang diam fokus mendengarkan. Dijah, si pengantin baru hanya menunduk. Untung aja Baby nempelin foundation lumayan tebal. Jadinya blushingnya dirinya bisa tertutupi. Sedikit. Dijah bisa lihat kalau semua orang, khususnya Ning Ningrum dan Baby sedang memperhatikannya. Gak nyimak blas. Karena memang kemarin ada sebuah salah paham, maka jadilah pernikahan ini seperti ini. Sederhana dan hanya dihadiri keluarga saja. Ini demi menjaga perasaan Kiai Halil keluarga. Saya minta maaf kepada keluarga Dijah karena ini. Mungkin nanti Hanan mau adakan acara tasyakuran. Monggo. Tapi ya setelah keadaan mereda. Biar nanti Hanan dan Dijahnya yang bahas. Setelah ini, enaknya bagaimana? Apa Dijah tetap mondok, atau bagaimana? Ya bisa dibicarakan lagi. Sekarang, acaranya apa amat? Tanya Pak Kiai. Lamah tamah Pak Kiai. Alhamdulillah ada makanan yang mau datang. Sebentar. Ucapnya dan Hamad pergi keluar. Ada beberapa santri yang membawa semacam nampan tapi terbuat dari besi melingkar. Jadi memungkinkan piring berisi nasi untuk ditumpuk. Satu tempat bisa memuat 5 piring berisi nasi. Ada 3 santri. Jadi ada total 15 piring. Tapi yang gak isi nasi semua. Ada yang isinya sambal dan kerupuk, lalapan. Silahkan dimakan. Ala Divi, seadanya. Karena dadakan. Ucap Hamad kepada yang lain. Ada 4 piring yang dioper masuk ke dalam kamar oleh Hamad. Berisi nasi dan ayam goreng dan lalapannya. Ini sih definisi beli nasi lalapan tapi dipiringin. Biar kelihatan elegan. Jah, kamu nanti aja makannya. Hilang semua itu nanti lipstiknya. Ucap Baby melarang Dijah makan. Terus? Lenyek Dijah yang enggak nyadar juga. Kan dia belum ketemu suaminya. Nanti penampilannya berubah gimana? Makanya agak cepat ya Beb. Kasihan itu Hanan, udah enggak nafsu makan dari pagi. Dia kejar-kejaran kesana kemari kayak orang dikejar debt collector. Dia itu lapar tuh. Tapi gak bisa nelen nasi katanya. Sikah. Pecah telur dari jomlo tahunan dia. Ledek Ning Ningrum dan membuat Dijah menunduk. Dia masih tak percaya kalau pria nomor 1 di tempat ini jadi suaminya. Dia yang janda. Menikah dengan seorang Gus. Calon pemimpin tempat ini. Gus Hanan juga adalah pria yang ia taksir sejak muda. Sejak ia gadis. Dan kini kesampaian. Saat ia menjadi janda. Memang jodoh itu adalah sebuah misteri. Gak ada yang tahu. Padahal Dijah sudah sama sekali gak berharap bisa dapat Gus Hanan. Sama sekali. Yang sudah. Tolong ditinggalkan tempat ini ya, tolong pengertiannya. Ucapan pelan dari depan. Semua orang sudah tahu kalau itu adalah Gus Hanan yang mengusir semua orang. Dah Dijah. Sampai jumpa lagi besok. Jeti istrinya Gus Hanan. Jeti, Ning Dijah. Uhuy. Ledek Baby dan melambai ke arah Dijah. Ning Ningrum juga terkekeh. Ia memeluk Dijah lembut dan berbisik. Selamat datang Jeti anggota keluarga. Lalu ia pergi. Juga Bu Nyai. Hanya memeluk dan mencium dahi Dijah dan keluar begitu saja. Udah. Ditinggalin gitu aja. Coba bayangin betapa canggungnya. Dengan 1 piring masih berisi makanan yang gak boleh dia makan. Karena takut lipstiknya luntur. Padahal dia lapar. Juga dengan tumpukan piring kotor yang dibiarin gitu aja. Ini maksudnya apa?
Dia disuruh cuci piring. Gitu. Dijah duduk dan menatapi piringan penuh yang menggugah selera itu. Malah pas banget lagi. Ayamnya paha. Dagingnya lebih lembut dibanding yang lain. Masih ada banyak sambalnya. Plus lalapan. Ya Allah. Godaan banget sih. Ada makanan tapi gak bisa dimakan. Klik. Dijah mendengar pintu rumah dikunci. Lalu ia mendengar langkah kaki orang mendekat. Itu pasti Gus Hanan. Sang suami. Sret. Tirai pemisah disibak, dan munculan wajah tampan itu. Wajah putih bersih dengan gamis putih dan kopiah putih. Belum lagi dia memakai lidah berwarna krem yang membuat wajahnya semakin glowing. Ini bukannya Dijah bucin. Tapi nyatanya juga gitu. Gus Hanan secara tampilan paling ganteng di pondok ini. Tapi urusan harismatik. Lebih harismatik Ustadz Hamad. Pria itu lebih cool dan gimana gitu. Dijah mendongak. Memandang wajah yang tersenyum kepadanya itu. Gus Hanan duduk bersila persis di depan Dijah. Ia lalu dengan senyum ganteng dan mempesonanya itu menggeser piring nasi berisi ayam paha yang sudah membuat Dijah sejak tadi menegal salivanya susah payah. Salaman perdana. Sama suami. Ya Azaujati. Ucapnya lembut dan menyodorkan tangannya untuk dicium oleh Dijah. Dijah meraih tangan itu. Dengan tangan kanan yang sedikit bergetar. Ia bisa mendengar suara kekehan pelan Gus Hanan di depannya. Dijah mencium tangan itu bolak-balik dan melepas lagi tangan itu. Tapi sayangnya ia menahannya dengan menggenggamnya erat. Gak usah gemeteran juga. Nervous ya? Aku juga tadi. Tapi sekarang udah enggak. Gak usah takut. Aku gak galak kok. Janji deh. Kalimatnya terdengar manis dan menjanjikan. Dijah mendongak. Kaget. Heh, maksudnya, kamu nervous kan? Sampai gemeter gitu tangannya. Ini di tangan aku masih gemeter aja. Tenang aja. Aku orangnya lembut kok. Dijah mau ketawa tapi nggak tepat waktunya. Plus dia juga udah kelaparan. Gus. Saya itu kelaparan dari tadi Gus. Makanya gemeteran. Balas Dijah cemberut. Oh, lapar. Ya udah. Makan dulu deh. Aku juga belum makan. Nasi aku masih di depan tuh. Bentar aku ambil. Ucapnya lalu berdiri, ia melepas tangan Dijah. Dijah gercep. Mencuci tangannya dan duduk kembali. Mereka makan berhadap-hadapan. Dengan tangan. Dengan status baru mereka. Suami istri. Tapi Dijah yang kadung lapar. Main hap aja. Tadi kenapa nggak makan? Tanya Hanan yang geli sendiri melihat Dijah kelaparan begini. Badannya kecil. Dan sejak pertama kali ketemu. Waktu dia masih gadis dulu. Tubuh Dijah yang sekarang masih lebih kecil sekarang. Tapi makannya banyak begini. Kan ajaib. Gak boleh sama baby. Takut lipstiknya hilang. Jahat ya. Ucap Dijah merengut. Tapi dia main hap aja lagi. Gak pakai malu-maluan. Hanan sejak tadi hanya takjub. Perempuan di depannya ini gak ada nervous-nervousnya di depan dia. Aku bantu bukain jilbabnya ya Jah. Masa kamu makan gitu? Apa gak ribet? Enggak kok. Gus gak makan. Katanya tadi lapar juga. Balas Dijah tenang. Klek. Angelmen. Bisik Hanan dari dalam hati. Iya. Coba panggil Mas mulai sekarang. Masa istri aku manggil Gus juga? Kan harus ada panggilan sayang. Iya. Balas Dijah lagi. Dia melirik ke arah piring Gus Hanan. Yang masih utuh. Sementara miliknya sudah kalong separuh. Gus gak makan. Mas. Iya ini mau makan. Gus Hanan memutuskan untuk menyudahi momen yang seharusnya malu-malu tapi nyosor mereka. Buktinya si Dijah cuek bebek. Malah makan di depannya. Kayaknya gak cocok deh kalau mau diadakan momen macam itu. Hanan melepas gamisnya, meletakkan rida dan kopiahnya di nakas terdekat. Lalu ia mencuci tangan. Ikutan makan. Kok bisa sih Gus? Mas, kok bisa? Ngurus semua ini dalam sekejap. Perjuangan, niat baik. Dan Harisma seorang Hanan. Makanya bisa. Sama teman yang baik. Hamad. Maksudnya dan baby.
Kalau gak ada mereka, ya gak mungkin. Balas Hanan pelan, ia sudah mulai makan. Dijah mengangguk. Jetty baby yang nyuruh harus sekarang juga. Bukan baby. Ini semua ide saya loh. Karena Pak Penghulunya gak ada waktu besok. Dia malah nantangin. Kok dadakan banget, Gus? Apa gak sekalian malam ini aja? Mumpung saya pulang cepat. Ya aku iyain Jah. Kok rezeki ditolak? Dijah terkekeh pelan. Kamu, kenapa bisa sampai kelaparan begitu? Belum makan Gus, jadinya kelaparan. Mendapat pelototan dari pria di depannya, Dijah meringis. Mas, maksudnya, kebiasaan. Kamu, apa aja yang terjadi? Sebutin apa aja yang kamu dapat. Perlakuan buruk yang kamu dapat. Padahal sudah aku bilang kalau di dalam pondok gak boleh ada yang main bully. Kok masih aja? Heran aku. Coba sebutin. Udahlah Gus. Mas, udah gak usah dibahas. Mereka juga gak tahu. Mereka palingan hanya simpati sama Ning Melati. Makanya begitu ke aku. Kalau dari awal. Dijah malah cekikikan. Kan aku sering dapat hukuman dari Ning Melati. Nah mungkin saking seringnya. Sampai para ustadzah itu bingung. Masa iya ada orang sebermasalah aku? Kok dihukum borongan kayak aku? Tiap hari. Sepanjang hari pula. Terus ditanyain. Alasannya apa? Aku jawab. Hal sepele. Kayak aku nguap di kelas. Atau aku gak benar ngerjain tugas. Lalu mereka kasihan sendiri sama aku. Malah mereka yang bantuin. Terus, kemarin, baru semuanya berubah. Semua melihat Ning Melati dan kasihan. Iba. Jadinya, ya aku yang kena. Dikira aku yang ngerebut Gus Hanan dari Ning Melati. Aku yang gak tahu diri. Dan belah, dari A sampai Z. Panjang deh. Balas Dijah tanpa beban. Padahal dari awal. Aku sukanya sama kamu Jah. Balas Gus Hanan dan itu membuat Dijah diam. Ia menunduk. Tadinya dia cuek bebek. Setelah mendengar jawaban itu, langsung ticep. Pemalunya keluar. Dia jadi blushing makanya menunduk. Diam. Ya tapi salah aku juga sih. Aku nyadarnya telat. Kalau aku suka sama kamu. Di detik yang sama aku dapat undangan kamu nikah. Di saat itu juga aku tahu. Kalau kamulah yang aku suka Jah. Bayangin aku nunggunya berapa lama. Kok tega banget kamunya. Nyuruh aku nunggu Jah. Ya kan saya gak tahu Gus. Mas. Balasnya masih menunduk. Dijah melihat tulang paha ayam kampung yang sudah bersih. Aduh. Malah bersih bener itu tulang. Dari tadi Dijah makan ayam itu dengan tangan tanpa malu-malu. Dikerokotin bener-bener. Gak tahu malu. Dan sekarang baru nyadar. Ngasep gak sih? Kamu tahu rasanya waktu aku dengar kalau kamu. Dulu di pernikahan kamu yang sebelumnya bermasalah. Sesal. Marah. Campur aduk. Aku merutuki kebodohanku sendiri. Coba dulu aku gak lama-lama. Dan langsung ngelamar kamu. Kamu pasti gak akan ngalamin kejadian itu. Tapi kupikir lagi. Semua terjadi karena alasan. Dan kalau aku bicara begitu, itu namanya melawan takdir Allah. Jetty. Mulai saat itu, aku gak mau nunggu lagi. Alhamdulillah. Sekarang kesampaian juga. Punya istri seorang Khadijah Al-Batul. Dijah sekali lagi hanya bisa menunduk malu. Benar-benar blushing dibuatnya. Terus, ini bajunya siapa Jah? Baju kamu kan? Enggak. Bajunya baby. Kenapa Gus? Mas. Bajunya baby. Kira-kira dia ikhlas gak ya? Ucap Gus Hanan benar-benar seperti orang bertanya. Hal ini membuat Dijah bingung. Ia sudah selesai makan dan minum sejak tadi dan kini berencana membereskan semuanya. Biar kelar hari ini juga. Besok gak ada harus cuci piring. Gitu. Ikhlaslah Mas. Masa enggak? Kan dia udah minjemin. Kira-kira dia ngarep kembali gak ya Jah? Gus Hanan melihat Dijah beres-beres. Ia ikutan menumpuk piringnya. Ya iyalah. Kan minjem Gus. Mas. Bukannya ngasih. Mesti balikin. Emangnya kenapa Mang?
Bingung Dijah dibuat oleh pria di depannya ini. Dikiranya Gus Hanan ini adalah orang yang cool dan serius. Ya setidaknya gak seketus dan sekul sadis Hamad. Tapi yang gak sekonyol ini. Kok aneh sih? Takut robek. Kan aku beringas. Hor. Ucapnya menirukan singa. Dih. Apaan dah? Gak jaga image apa mas? Hahaha. Nakak Dijah dibuatnya. Kok bisa sih calon pemimpin pondok ini modelannya begini? Perasaan dia kalau di luar gercep. Cerdas dan bijak. Kok aslinya begini sih? Sama kamu mah gak usah jaga image Jah. Jaga aurat aja aku rela lepas kok di depan kamu. Ucapnya menggoda. Dijah terkekeh pelan. Ia masih sibuk menumpuk piring, membereskan semua sisa makanannya di kresek tak terpakai. Dan menumpuk piring itu. Gak usah diberesin Jah, biar aku telepon yang nganterin makanan tadi. Kan ini beli langsung Jeti sama mereka. Jeti kita gak usah cuci. Kamu mau nyuci piring gitu? Pas banget malam pertama mau nyuci piring. Goda Gus Hanan lagi yang membuat Dijah yang tadinya mau berdiri. Jeti berlutut. Lemas karena semua godaan belak-belakan pria ini. Gehehe, kena juga. Kirain kamu gak mempan, aku telepon dulu. Dia memang benar menelepon dan memberitahu kalau semuanya sudah selesai. Dan minta semua piring dan gelas dibereskan. Ini idenya Hamad. Katanya biar kamu gak capek beres-beres. Plus yang hadir anggota inti aja. Jeti gak terlalu berantakan. Dia juga sama anak buahnya yang bersih-bersih tempat ini. Aku udah mastiin kasur dan spraynya bersih kok. Godanya lagi. Dijah sampai menepuk pipinya sendiri. Gak nyangka kalau Gus Hanan sekoplak ini urusan suami istri. Ada suara ketukan pintu. Dan Dijah diminta diam saja di dalam kamar. Sementara Gus Hanan meletakkan semua piring yang di dalam ke ruang tamu. Juga dengan gelasnya. Diam di sini aja. Ucapnya tegas. Lalu ia berdiri membuka pintu. Makasih ya, udah dibayar apa belum sama Ustaz Hamad? Tanyanya kepada pria yang datang. Sampun Gus. Permisi. Assalamualaikum. Ucapnya lalu pintu terdengar ditutup lagi. Klik. Dikunci dong. Kia. Kamu gak niat buka jilbab Jah? Ganti baju gitu. Aku khawatir sama baju pinjaman itu. Takut hilaf aja. Ucapnya dengan enteng. Sementara Gus Hanan dengan tenangnya membuka kancing baju kokonya satu persatu. Membuat ia hanya dengan kaos dalamannya dan sarung biasa. Klek. Bukan pertama Dijah melihat Gus Hanan dengan sarungnya. Tapi baju koko yang tanggal itu membuat ia serba salah. Mau ngeliat malu? Gak dilihat mubazir. Karena Dijah yang tak menjawab pertanyaan Hanan barusan. Pria itu yang inisiatif. Menarik kedua tangan Dijah sampai ia bangun dan berdiri di depan Hanan. Gus Hanan melepas jarum pentul satu persatu dengan sabar. Matanya fokus dengan si jarum pentul. Gak mau pindah fokus, karena kalau sekali oleng aja, pandangannya akan ke bibir. Gawat itu. Bisa kalah dia dengan nafsunya sendiri. Sret. Akhirnya tanggal juga kain penutup kepala Dijah. Dan Gus Hanan diam sebentar. Menikmati pemandangan di depannya. Satu tangannya lagi menarik kunciran yang mencepol rambut Dijah di belakang. Biar gak berantakan. Saat rambut itu tergerai bebas. Hanan rasanya kehabisan napas. Ia tercekat. Kenapa ia begitu bodoh menunggu selama ini? Benar feelingnya. Perempuan ini. Terlalu menyembunyikan keindahannya. Senyum lebar Hanan membuat Dijah semakin menunduk. Dan semakin perempuan itu menunduk membuat Hanan semakin terpacu untuk menyentuhnya. Ini halal untuknya. Ini haknya. Juga kewajibannya untuk memberinya nafkah batin. Mas, boleh aku minta sesuatu? Tanya Dijah. Boleh. Oh iya Jah. Aku belum kasih kamu mahar kamu. Ini. Terima. Ini mahar kamu. 100.000 rupiah. Ucap Gus Hanan memberikan uang di dalam amplop. Tapi Jah. Kamu kalau butuh uang minta sama aku. Gak usah pakai malu-malu. Tiap hari juga akan aku kasih uang. Ucapnya lembut. Dijah mengangguk dan menerima amplop itu. Tanpa mengeceknya. Kamu mau minta apa tadi? Mas. Kan ini dadakan. Apa bisa aku minta waktu? Untuk itu? Gus. Mas mesti paham.
Maksud aku. Ucapnya pelan sambil menunduk. Hanan berdeham. Ia mendekat. Dan memegangi dagu Dijah. Mengangkatnya. Pandangannya tulus penuh kekaguman. Senyum yang terpampang jelas di wajah Hanan membuat Dijah bersyukur. Punya suami pengertian. Kayaknya sih dibolehin. Toh ini dadakan banget. Dan dia baru masuk pondok lagi. Masa ia udah nikah dan jadi istri orang? Tapi abis ini ia akan tinggal di mana? Kamu minta aku nunggu Jah? Dijah mengangguk pelan. Boleh kan? Ya nggak boleh lah. Enak aja. Aku udah nunggu selama ini, malah disuruh nunggu lagi. Balas Gus Hanan dengan kekehan sarkas. Ia memegangi pinggang Dijah kini. Mendekatkan tubuh kurus itu sampai menubruk ke tubuhnya yang lebih berisi. Ini pertama kalinya mereka berpelukan dan Gus Hanan mengeratkan pegangannya di punggung Dijah. Seperti ia belum merasa cukup dengan kedekatan itu. Kita ngobrol aja malam ini. Gitu? Bisiknya. Boleh? Boleh. Apa sih yang gak boleh? Terus aku suruh nunggu sampai kapan, Jah? Besok? Ya masa besok, Mas? Embok ya minggu depan gitu. Biar adaptasi. Lama amat, Jah. Keluhnya lucu. Dijah terkekeh. Ya terus. Ya udah. Aku ngalah deh. Demi bahagiain istri. Ucapnya lagi. Dijah tersenyum lebar. Dijah mendapatkan baju ganti di lemari. Sepertinya ini baju milik baby, plus Gus Hanan juga mendapati baju ganti di sana. Milik Hamad. Mereka ganti baju, sikat gigi dan mencuci wajah mereka sebelum tidur. Ya, malam Jumat ini. Mereka akan tidur saja. Tanpa ibadah. Hanan sudah berbaring di kasur terlebih dahulu. Ia menyodorkan tangannya ke samping. Biar Dijah tidur di tangannya gitu. Kan romantis. Dijah keluar dari kamar mandi dan celingukan. Mas, ini kan kecil. Apa muat ya? Apa aku tidur di bawah aja ya Gus? Tanya Dijah polos. Kini Hanan berdiri. Bangkit dari posis dan mendekati Dijah. Menarik tangannya. Membawanya ke kasur. Udah minta tunggu. Paket mau pisah ranjang segala. Gak pake. Ucapnya sok galak. Gak gitu. Kan gak muat Mas. Muat. Kamu badannya kurus gitu. Muat pakai banget. Lagian manten anyar itu. Semakin kecil kasurnya semakin bagus. Biar bisa mepet-mepetan. Balasan itu membuat Dijah diam. Lagi. Gus Hanan mengulurkan tangannya agar Dijah berbaring di lengan itu. Dulu. Bukannya kamu naksir saya ya Jah? Kok kamu sekarang kok banget sih? Bikin gemes. Bikin pengen gigit. Ya memang Gus Hanan menggigit cuping telinga Dijah karena gemas. Kalau ditanya maunya apa yang digigit? Sudah pasti bibir itu. Tapi kok Dijah minta tunggu? Masalahnya begitu ia bisa menyambar bibir itu. Sepertinya Hanan tak sanggup menahan diri lagi. Kan sekarang tahu diri Mas. Beda status, beda level. Sudah nyadar. Plus aku udah banyak berhutang budi sama Mas dan Ustadz Samad Baby. Jeti ya. Tahu diri aja. Tapi ujungnya. Jeti istri juga. Hanan memeluk dengan erat Dijah. Sampai Dijah menepuk dadanya karena terlalu erat. Masalahnya. Tepukan di dada itu. Seperti sebuah tombol pemacu untuk Hanan. Seperti semua aliran listrik di tubuhnya nyala dan memberi sensor bagian tervitalnya untuk on. Maaf. Perlu penekanan. On. Dia disuruh nunggu. Seminggu. Dengan si kayu yang sudah mengeras begini. Apa gak senewan seminggu penuh kalau gak terlampiaskan? Plus. Mana sanggup ia tak mencium bibir itu. Bibir yang sudah sangat menggoda sejak awal mereka bertemu. Sudah selama ini ia tahan. Masa ia disuruh nunggu lagi? Plus. Bukannya ini namanya mubasir. Ada hak kita di depan mata. Bisa kita sentuh. Kita gauli. Tapi malah ditonton doang. Seperti ada nasi padang full lauk yang paling kita sukai. Tapi kita tonton doang. Apa gak bahlu namanya? Gus Hanan cepat merubah posisi. Ia menarik tangannya yang dijadikan bantal oleh Dijah dan cepat bergerak. Sampai posisinya kini hampir menimpa Dijah.
persis di atasnya. Jah, maaf. Untuk yang sekarang, aku gak sanggup. Urusan tunda-menunda. Maaf, aku gak bisa menepati janji. Aku gak kuat soalnya. Kelugus Hanan dan langsung mendekatkan bibirnya ke wajah Dijah. Ia memuaskan rasa ingin tahunya untuk menyantap bibir itu. Menyesap dan mengulumnya sesuka hati. Dan dari ciuman di bibir itu bergerak ke bawah sampai ke leher. Dan setelahnya ia melepaskan semua frustasinya. Melakukan ibadah yang bernilai tinggi pahalanya. Pas banget malam Jumat kan?